Pagi-pagi sudah tersaji menu sultan nih. Bikin perut lapar aja. Hihihi. Oh iya, lobster memang bisa dibilang sebagai menu sultan, fams. Maklum, harganya mahal bingit sih. Daripada udang, harga lobster bisa berkali lipat. Soal rasa, jangan ditanya lagi. Gurih, dagingnya tebal, dan memiliki aroma khas. Nikmat surga dunia deh. Hihihi. Dalam mengolah lobster nggak boleh asal supaya nggak bau amis. Sebelum dimasak, lobster harus dicuci dengan air mengalir ya, agar pasir dan mikroba pembusuknya terbuang. Kalian tahu nggak kalau ciri lobster yang segar bisa dilihat dari bagian leher atau punduknya? Cek juga bagian perutnya, fams. Kalau warnanya hitam atau pink, itu artinya lobster sudah dibekukan terlalu lama. Pastikan juga daging lobster masih empuk dan tidak bau. Lanjut, lobster dimasak, fams. Enaknya dimasak apa ya? Dibuat asam manis atau saus padang udah mainstream banget. Gimana kalau kita bikin saus kari dan saus cilantro saja? Caranya, belah 2 lobster dulu, fams. Lalu goreng deh. Sambil nunggu matang, kita buat saus kari. Iris bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay. Tumis deh sampai harum. Terus masukkan saus kari dan aduk bumbu sampai rata. Ngomongin soal kari, bumbu rempah ini asalnya dari Asia Selatan, tepatnya India. Di berbagai negara, kari memiliki rasa yang khas. Misalnya saus kari Singapura yang rasanya agak manis dan pedas ini. Oh iya, masukkan pengental saus kari yang dibuat dari telur kocok, fams. Masukkan secukupnya dan aduk agar telur tidak menggumpal. Setelah mendidih, masukkan lobster goreng tadi. Jadi deh. Lanjut, buat saus cilantro. Saus ini memiliki aroma khas karena dibuat dengan campuran daun ketumbar. Cara bikinnya juga simple. Peras air jeruk lemon. Tambahkan irisan jahe dan daun ketumbar. Agar warnanya cantik, beri cabai merah. Panaskan sesaat lalu tuang di atas lobster. Kebayang nggak tuh cita rasa segarnya? Nah, tinggal disajikan. Wih, banyak banget nih variasi sajian lobsternya. Selain lobster kuah kari dan saus cilantro, ada juga lobster saus ponzu dan lobster sambal mata. Jangan cuma diliatin, fams, langsung sikat aja deh. Kita cobain dulu lobster saus ponzu. Dalam masakan Jepang, saus yang satu ini dibuat dari jeruk lemon. Rasanya agak asin, asam, dan gurih. Pas banget disantap dengan lobster bakar. Untuk lobster saus cilantro, cita rasanya nggak jauh beda dengan ponzu. Hanya saja rasa dan aromanya lebih segar karena ada tambahan daun ketumbar. Pas banget disantap dengan lobster rebus. Mantap! Nggak ketinggalan santap juga lobster kuah kari. Daging lobster yang gurih dipadukan dengan bumbu kari pedas dan manis. Beh, rasanya pecah di mulut. Kalau kalian suka lobster saus apa nih? Yang jelas, fams, lobster mengandung vitamin A, E, kalsium, zat besi, dan omega 3. Meski rasanya enak, kalian jangan berlebihan mengkonsumsi lobster ya. Kandungan kolesterol yang tinggi dalam lobster bisa memicu penyakit jantung dan stroke. Jadi, santap secukupnya aja. Semua jenis makanan bisa meningkatkan energi tubuh, termasuk kudapan manis ini, fams. Pukis Hits. Kudapan ini nggak kayak biasanya, tampilannya lebih cantik karena ada tambahan topping seperti tiramisu, taro, green tea, cappuccino, dan lainnya. Nggak juga cuma original atau klasik. Adonan kue pukis juga dibuat dari varian rasa coklat, cinnamon, dan pukis bold. BTW, pukis adalah salah satu kudapan khas Indonesia yang berasal dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Berbahan dasar tepung dan gula pasir, kudapan ini sudah terkenal hingga penjuru Nusantara. Pukis Hits ini sudah ada sejak tahun 2018 loh. Sejak maraknya makanan kekinian, timbullah ide dari pembuatnya untuk mengolah pukis dengan bahan dasar yang sama, tapi memiliki sensasi rasa yang berbeda. Nah, ini nih bahan utama untuk membuat pukis. Masih sama kayak pukis lainnya. Ada tepung terigu, gula pasir, telur, santan, margarin, dan ragi. Pertama-tama kocok gula dengan kuning telur. Selain membuat rasanya lebih enak dan teksturnya lembut, kuning telur bisa sebagai perekat alami agar semua bahan menyatu sempurna. Kalau sudah berubah pucat, adonan ditambahkan ragi.
Dalam dunia kuliner, ada dua jenis ragi, fams. Ada ragi basah dan ragi kering yang sangat dianjurkan untuk bikin kue pukis ini nih. Pencampuran ragi bisa membuat kue mengembang karena perubahan gula menjadi gas karbon dioksida. Lanjut, campur santan dan terigu, disusul mentega cair, fams. Proses pengadonan ini bisa dilakukan sekitar 15 menit sampai teksturnya kalis. Dari semua varian, ada satu rasa yang nggak biasa. Ini dia, Pukis Bold. Jenis pukis ini kombinasi dari arang black charcoal. Itu loh, sejenis arang aktif yang banyak digunakan sebagai campuran makanan. Jadi bukan arang beneran ya. Black charcoal hanya istilah untuk zat yang dihasilkan oleh bahan-bahan alami. Campurkan cairan black charcoal secukupnya. Setelah rata, diamkan adonan sekitar 1 jam. Lanjut, panggang pukis ke dalam cetakan. Masak sekitar 3 menit hingga adonan mengembang dan matang. Lakukan yang sama untuk adonan black charcoal ya. Setelah matang, pukis siap diberi topping. Dalam sehari setidaknya ada 300 pukis terjual. Untuk varian topping ada sekitar 17 rasa, mulai dari coklat, cappuccino, green tea, dan masih banyak lagi. Toppingnya juga spesial dan gak kalah hits. Ada keju, karamel, macchiato, dan boba. Duh, jadi pengen ikutan makan deh. Konon, makanan manis bisa bikin mood kalian jadi lebih baik. Tapi ternyata itu cuma mitos, fams. Dalam penelitian, 1 jam setelah mengkonsumsi makanan manis, justru bisa membuat tubuh cepat lelah dan gak bergairah. So, jangan makan makanan manis berlebihan ya. Kalian yang penasaran ingin nyoba Pukis Hits ini, lokasinya ada di perbatasan Solo dan Sukoharjo, tepatnya di wilayah Gentan, Kecamatan Baki, Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan murah kok, cuma Rp23.000 untuk 6 buah pukis dan Rp28.000 untuk 8 buah pukis. Kalian bisa pilih varian rasa dan topping sesuka hati. Kalau mau campur juga boleh kok. Salut deh, dari tangan-tangan kreatif bisa menghasilkan kerajinan unik dan cantik, kayak kaleng-kaleng ini. Nah, kalau kalian punya kaleng bekas yang tampilannya ngebosenin, bisa bawa ke workshop Kaleng Lani, fams. Lokasinya ada di wilayah Depok, Jawa Barat. Pemiliknya bernama Lani Cahyaning Sari, jago banget ngelukis, serta menyulap kaleng lama jadi tampilan baru. Karena kaleng kerupuk ini udah punya warna dasar, bisa langsung proses, fams. Proses awalnya, Lani akan membuat sketsa gambar dulu. Cukup pakai pensil dan gambar langsung di atas kaleng. Nggak perlu diragukan lagi deh skill menggambarnya. Mantan arsitek ini memang mahir, pakai banget. Apalagi Lani kerap mengandalkan daya imajinasinya buat menggambar setiap pola, biar punya karakter sendiri. Lani memang fokus membuat gambar-gambar bertema edukasi, kayak gambar rumah, bunga, kendaraan, sampai tata surya. Gambar dengan tema edukasi begini memang spesial banget ditujukan buat anak-anak. Soalnya, kaleng buatan Lani ini dijadikan sebagai sarana pengenalan beragam bentuk dan makhluk hidup. Kalian juga bisa custom gambar di kaleng. Tapi tetap ya, wajib ada sentuhan gambar anak-anak. Hihihi. Kalau pola sudah beres, beri warna dasar dulu. Hati-hati fams, jangan sampai melebihi batas garis. Nggak lain dan nggak bukan, pakai cat favoritnya para pelukis, namanya cat akrilik. Selain punya ragam warna yang ciamik, cat akrilik juga cepat kering. Kandungan resin pada cat ternyata mengandung banyak air. Cocok banget tuh untuk produk dari Kaleng Lani yang banyak dipakai sama anak-anak. Wajib banget ya pakai cat anti toksik alias cat nggak beracun dan nggak berbau. Sekarang giliran ngecat setiap pola gambarnya. Masih pakai cat akrilik dong, karena setiap pola nggak gede banget disaranin pakai kuas ukuran kecil, biar rapi sampai ke tepi pola. Karena setiap kaleng mempunyai bentuk dan tekstur permukaan yang berbeda, proses pengecatan kadang harus dilakukan berulang, supaya makin solid warnanya. Selain mengusung tema gambar edukatif, ibu 3 anak ini sengaja menorehkan aneka warna cerah pada kaleng lukisnya. Warna cerah ini bisa menstimulasi perkembangan psikologi anak. Selain itu juga bisa memberikan energi yang ceria dan bersemangat untuk anak-anak. Oh iya, workshop Kaleng Lani ini bermula dari hobinya melukis, fams. Kemudian menjadi bisnis yang menjanjikan deh.
Terhitung sejak tahun 2000 silam, Lani yang coba-coba melukis di kaleng bekas, akhirnya berani menjual kaleng lukisnya. Kalau dulu Lani fokus sama recycle kaleng bekas, sekarang kaleng baru ikut jadi sasaran kreativitas. Karena 100% handmade, dijamin gak bakal pasaran deh. Pemesannya sekarang juga sudah dari berbagai negara, mulai dari Malaysia, Singapura, sampai Australia. Beragam kaleng lukis ini punya banyak kegunaan. Bisa jadi celengan, kaleng kerupuk, sampai tempat sampah. Nah, kaleng kerupuk sudah berubah jadi colorful. Gak cuma menambah estetika, tapi juga menambah nafsu makan, fams. Hahaha. Orang-orang zaman dulu memanfaatkan bulu unggas sebagai pakaian atau aksesoris yang bisa menarik perhatian orang lain. Salah satu kerajinan bulu yang terkenal berasal dari suku Indian dan Amerika. Di Indonesia juga ada beberapa suku yang menjadikan bulu sebagai ornamen utamanya. Cara membuatnya juga sama, menyusun bulu-bulu yang dikumpulkan menjadi bentuk yang indah. Bisa berupa baju sampai penutup kepala. Dulu pakaian atau penutup kepala yang paling bernilai dibuat dari bulu burung merak. Kemudian kerajinan yang diprakarsai oleh Pak Roman ini memakai bulu-bulu yang mudah didapat saja, seperti bulu ayam, entok, atau kalkun. Soal kualitas jangan diragukan, fams. Biarpun menggunakan bulu yang murah, kerajinan ini sudah sampai ke luar negeri. Satu set pakaian Indian ini misalnya, rata-rata harganya mencapai 20 juta rupiah. Gak hanya kerajinan bulu aja, topeng India ini juga laris manis sampai ke luar negeri. Kalau mau ngerasain sensasi memakai satu set baju Indian, bisa disewa kok. Fams, tempat ini adalah kawasan wisata yang memiliki tema Indian dan koboi. Lokasinya nggak jauh dari kota Blitar. Tepatnya berada di Dusun Karanganyar, Desa Modangan, Kecamatan Glego, Blitar, Jawa Timur. Tempat wisata ini bisa dibilang kampung Indiannya Blitar. Bukan hanya Indian, kalian juga bisa mengetahui tentang kehidupan koboi. Dari pintu masuk kalian langsung bakal disuguhkan pemandangan yang cukup menyejukkan mata. Bunga-bunga di sini tumbuh subur di sekitar jalanan setapak. Ada juga rumah-rumah Indian yang berbentuk kerucut, serta kereta koboi, tugu-tugu Indian, dan masih banyak lagi. Kalau beruntung, kalian bisa menyaksikan pertunjukan tarian khas suku Indian. Bahkan juga bisa ikut bergabung untuk menari. Dijamin bisa bikin hati jadi happy. Atraksi tarian suku Indian ini biasanya dilaksanakan setiap Sabtu atau Minggu. Asyik kan? Pesona alam yang cantik selalu menjadi alasan utama agar bisa pergi berlibur ke Banyuwangi, Jawa Timur. Kulinernya juga menarik loh. Bagi kalian yang doyan ngemil cantik, bisa santap jajanan yang endul ini. Kue cucur dan jenang, fams. Untuk makanan beratnya ada rujak soto. Rujak dan soto memang dua jenis makanan khas Indonesia yang berbeda. Oleh masyarakat suku Oseng, sajian tradisional ini dibuat perpaduan kedua jenis makanan. Jenis soto yang biasa dipakai adalah jenis soto babat. Sebagai variasinya juga ada soto sapi atau ayam. Tinggal pilih yang disukai aja ya. Rujak adalah olahan sambal kacang yang diulek dengan pisang hijau dan petis. Sebagai isiannya bisa berupa lontong, sayuran hijau sampai tahu dan tempe. Tinggal disiram sambal kacang, pasti jos rasanya. Rujak soto ini memiliki rasa yang khas, perpaduan rasa rujak yang manis dan agak pedas dicampur dengan soto yang segar dan gurih. Ditambah aroma khas bumbu petis yang khas, bisa memberikan sensasi yang berbeda saat menyantapnya. Bisa bikin mata melek. Kalau mau menu yang lain, ada pecel pitik, fams. Makanan tradisional suku Oseng ini dibuat dari parutan kelapa muda yang dicampur dengan ayam suwir. Sekilas mirip, fams. Pecel tetap dibikin dari sambal kacang, tapi sayurannya sih diganti dengan parutan kelapa. Kemudian sambal kacang masak bareng ayam deh. Mantap tenan toh. Oh iya, pecel pitik ini dulu hanya disajikan ketika ada acara spesial. Misalnya ritual adat atau selamatan bebersih desa. Jangan takut nggak bisa nyicipin. Sekarang udah banyak warung yang menjual menu tradisional ini kok. Untuk rasanya, pecel pitik ini istimewa. Dominan rasa pedas dan manis, pas banget disantap oleh lidah orang Indonesia.
Yang namanya hasil alam emang nggak ada yang sia-sia, asal pinter ngolahnya, fams. Contohnya bunga hias yang memanfaatkan limbah kulit jagung untuk pembuatannya. Ini dia, fams, jagung yang habis dipanen. Usianya tergolong dewasa, bisa dilihat dari kulitnya yang lebar. Pengolahan kulit jagung sampai jadi benda kerajinan nggak susah kok. Pertama, kulit jagung direndam air untuk mengeluarkan kotoran yang menempel. Biar putih bersih tanpa noda gitu deh. Biar warnanya lebih keluar, kulit jagung juga harus direbus pakai pewarna tekstil. Ngerebusnya cukup 15 menit agar warnanya masuk ke pori-pori kulit jagung. Kalau mau hasil warna yang lebih mudah, ngerebusnya nggak usah sampai 15 menit. Tinggal didiamkan dan tunggu sampai kering. Zaman now udah canggih, fams. Kalau mau ngebentuk lopaknya secara manual, udah ada alatnya. Tinggal digunting dan dirangkai deh. Kulit jagung yang biasa disebut globot oleh masyarakat Jawa punya tekstur agak keras dan punya guratan yang khas. Alasan itulah yang membuat pengrajin memilih bahan dasar limbah kulit jagung ini. Hebatnya lagi, bunga-bunga ini awetnya bisa sampai 20 tahun. Tapi syaratnya jangan sampai kena air dan cahaya matahari secara langsung ya. Bisa-bisa nanti warnanya pudar. Fams, satu tangkai bunga ini bisa dibuat lebih dari 10 menit. Kebayang nggak tuh kalau satu buket ini kira-kira butuh waktu berapa lama ya? Nggak heran kalau produk bekas limbah ini dibanderol hingga ratusan ribu rupiah. Wah, nggak cuma bunga, kulit jagung juga bisa dimanfaatkan untuk boneka. Hasil jadinya nggak kalah kece kok. Bisa jadi hiasan di rumah-rumah kalian loh. Dari Semarang, ibu kota Jawa Tengah, kita ke Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Masih seputar yang dingin-dingin, ada es campur jeli Acen yang bisa bikin adem hati dan pikiran. Sejak tahun 80-an, es campur yang satu ini udah jadi idola. Lokasinya ada di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Ada sekitar 24 jenis es yang ditawarkan dengan 30 pilihan isiannya, mulai dari beragam bentuk jelly hingga aneka buah segar. Warna-warninya so pasti menggoda mata. Salah satu menu andalannya ada es super kombinasi, dengan isi yang melimpah dan harga cuma 36 ribuan. Kalau mau yang sedikit beda, ada es herbal nih, fams. Katanya sih kombinasi racikannya bisa jadi obat panas dalam, meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Wah, udah segar, bikin sehat pula. Hihihi. Fams, mari awali pagi dengan yang bisa bikin happy. Biar jiwa dan raga lebih segar, ikut kita ke Wonosobo yuk. Kebetulan nih, di kota ini ada satu objek wisata kekinian yang keren pakai banget. Nama lengkapnya sih Wonosobo Wonderland. Kalau mau gampang, sebut saja Wonoland. Mengusung konsep taman rekreasi dan edukasi, objek wisata ini cocok banget jadi tujuan liburan singkat bareng keluarga. Baru mulai beroperasi sekitar tahun 2018 lalu. Siapa yang nyangka, fams, kalau dulunya kawasan ini hanyalah area peternakan kandang sapi yang sempat terbengkalai. Setelah disulap menjadi kawasan objek wisata, area yang dulunya dianggap menyeramkan justru kini bawa kebahagiaan. Anak-anak maupun orang dewasa pokoknya bakalan happy deh kalau udah main kesini. Kabupaten Wonosobo di Jawa Tengah memiliki pemandangan yang indah ala pegunungan. Dataran tinggi Dieng serta gagahnya Gunung Prau, Sindoro, dan Sumbing jadi secuil ikon keindahan dari Wonosobo. Dari Wonosobo pula, kita bisa merasakan sensasi ala luar negeri. Kalau mau bergaya dengan latar ala permukiman di Eropa, tinggal datang aja ke Wonoland. Hihihi. Spot foto dengan latar kekinian model begini emang nggak boleh disia-siain, fams. Lumayan lah, bisa buat pamer ke teman-teman. Hihihi. Oh iya, nggak cuma spot lokasi aja yang bisa kalian explore. Di sini juga ada penyewaan kostum tematik yang cocok dengan tema tamannya. Walau belum pernah ke Korea dan Jepang, paling nggak udah bisa bergaya dengan baju-baju tradisionalnya. Makin cantik kan jadinya? Main yang cantik-cantik, udah. Sekarang giliran seru-seruan. Bagi yang suka kebut-kebutan, naik ATV bisa jadi pilihan. Gak usah ngebut juga nggak apa-apa sih. Yang penting bisa bikin hati kalian happy.
Asal tahu aja fams, tujuan dari liburan lebih kepada kesehatan batin, mampu meredakan stres dan melepaskan beban pikiran. Kalau hati dan pikiran udah tentram, badan jadi sehat, imunitas otomatis jadi meningkat. Mantap! Kalian yang mulai beraktivitas di luar rumah, tetap patuh protokol kesehatan ya. Tetap semangat dan tetap sehat. Tonton terus Ragam Indonesia ya fams, karena Indonesia istimewa.